Bab 1, Aku Bai Xiaochun. Gunung Hu terletak di Eastwood Mountain Range, dan di dasarnya ada desa kecil yang aneh. Penduduk desa di sana hidup dari tanah itu, dan tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Saat ini fajar, dan penduduk desa berkumpul di gerbang desa untuk melihat seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Dia tampak kurus dan lemah, tetapi memiliki kulit yang sehat, cerah, dan penampilan yang menawan secara keseluruhan. Dia mengenakan jubah hijau biasa yang tampaknya sudah dicuci berkali-kali sampai hampir aus. Sesuatu tentang cara dia berpakaian, ditambah tatapan polos di matanya, membuatnya tampak sangat cerdas. Namanya Bai Xiaochun, para penatua terkasih dan sesama penduduk desa, katanya, aku sedang dalam perjalanan untuk belajar tentang kultivasi abadi. Aku akan merindukan kalian semua. Pria muda itu memasang ekspresi yang sedikit kesakitan, seolah-olah dia tidak tahan berpisah dengan sesama penduduk desa. Ini membuatnya tampak lebih menawan dari sebelumnya. 1. Penduduk desa di sekitarnya saling bertukar pandang, mengangkat bahu tak berdaya, dan kemudian berpura-pura terlihat lebih enggan melihatnya pergi. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kerumunan dan berkata, Xiaochun, sejak ayah dan ibumu meninggalkan kami, oh sudah lama sekali, kamu sudah, dia berhenti sejenak, such a good anak. Tanda seru petik 2, melihat bahwa Bai Xiaochun belum pergi, dia melanjutkan, jangan bilang kamu tidak tertarik hidup selamanya. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi immortal, dan kemudian kamu bisa hidup selamanya. Itu waktu yang sangat, sangat lama. Nah, sudah waktunya bagi kamu untuk pergi sekarang. Bahkan bayi Raja Wali harus belajar terbang pada akhirnya. Apapun situasi yang kamu hadapi di luar sana, kamu harus bertahan di sana dan terus bergerak maju. Setelah kamu meninggalkan desa, kamu tidak dapat kembali, karena jalan kamu akan selalu terbentang di depan, bukan di belakang. Pria tua itu menepuk bahu Bai Xiaochun dengan ramah. Hidup selamanya, Bai Xiaochun bergumam, sebuah getaran mengalir di dalam dirinya, dan tatapan tekad perlahan memenuhi matanya. Di bawah tatapan menggembirakan dari lelaki tua itu dan penduduk desa lainnya, dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan memandang sekeliling pada setiap orang untuk terakhir kalinya. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan pergi dari desa. Saat ia menghilang ke kejauhan, penduduk desa mulai terlihat semakin bersemangat. Ekspresi sedih mereka berubah menjadi sukacita, dan lelaki tua berwajah baik itu mulai bergetar. Air mata bahkan mengalir di wajahnya. Keadilan dari surga, Musang, akhirnya hilang. Siapa yang memberitahunya bahwa mereka melihat immortal di daerah itu? Siapapun itu, aku akan memberimu hadiah besar atas nama desa. 2. Desa itu segera bergema dengan tangisan kegembiraan. Beberapa orang bahkan mengeluarkan gong dan drum dan mulai membenturkannya dengan penuh semangat. Musang sudah pergi, kata seseorang, tapi oh, ayam malang aku. Dia benci ayam jantan berkokok saat fajar, jadi dia entah bagaimana membuat semua anak di desa makan setiap ayam yang kita miliki. Petik 2. Hari ini adalah awal dari era baru. Pada titik ini, Bai Xiaochun masih cukup dekat dengan desa, dan benar-benar bisa mendengar suara gong dan drum. Dia bahkan menangkap angin dari seruan kegembiraan. Dia berhenti di jalurnya, ekspresi aneh di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berdeham dan melanjutkan perjalanan. Ditemani oleh suara samar kegembiraan, dia mulai berjalan menuju Gunung Hud. Gunung Hud bukanlah gunung yang sangat tinggi, tetapi ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang lebat. Karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa fajar menyingsing, di bawah pepohonan, gelap dan sunyi. Double Dog mengatakan kepada aku bahwa dia sedang berburu beberapa babi liar beberapa hari yang lalu dan melihat immortal terbang di sekitar. Bai Xiaochun melanjutkan, jantung berdebar. Tiba-tiba, suara gemerisik bisa terdengar dari beberapa semak terdekat. Itu hampir terdengar seperti babi liar, dan segera menyebabkan Bai Xiaochun menjadi sangat gugup. Rambut di bagian belakang lehernya berdiri tegak ketika dia bertanya, siapa itu? Siapa di sana? Dia dengan cepat menarik 4 kapak dan 6 parang keluar dari paket perjalanannya, tetapi itu dengan sendirinya tidak membuatnya merasa lebih aman, jadi dia juga menghasilkan sedikit dupa hitam dari dalam jubahnya, yang dia pegang erat-erat di kirinya, tangan. Jangan keluar, dia berteriak, gemetar, bahkan tidak berpikir tentang keluar. Aku punya kapak dan parang, dan dupa ini dapat memanggil petir dari surga, dan bahkan memanggil dewa. Jika kamu berani menunjukkan wajah kamu, kamu mati. Akhirnya, dia berbalik dan berlari menuju jalan gunung, serentak menyulap berbagai senjata di tangannya. Suara dentang akhirnya bisa terdengar ketika kapak dan parang mulai jatuh ke tanah kiri dan kanan. Mungkin apapun yang telah bergemerisik di semak-semak benar-benar akhirnya membuatnya takut. Suara itu berhenti, dan tidak ada binatang buas yang keluar dari semak-semak. Bai Xiaochun bergegas menuju gunung, menyeka keringat dari alisnya. Pada titik ini, wajahnya pucat, dan dia hampir mempertimbangkan untuk melepaskan ide gila mendaki gunung, tetapi kemudian dia berpikir tentang dupa, yang telah diberikan orang tuanya kepadanya sebelum mereka mati. Seharusnya, itu telah diturunkan dari nenek moyang mereka, hadiah yang dianugerahkan oleh Immortal turun dan keluar yang telah mereka selamatkan. Sebelum berangkat, Immortal telah memberikannya kepada mereka untuk membayar kembali kebaikan yang telah mereka perlihatkan. Selanjutnya, Immortal bahkan berjanji untuk mengambil anggota Bai Clan sebagai murid. Dia mengatakan kepada mereka bahwa hanya membakar dupa akan memanggilnya ke sisi mereka. Bai Xiaochun benar-benar telah menyalakan dupa lebih dari 10 kali dalam beberapa tahun terakhir, namun, tidak ada Immortal yang pernah muncul. Itu akhirnya mencapai titik bahwa Bai Xiaochun mulai curiga apakah cerita tentang Immortal benar atau tidak.
Akhirnya, dia memutuskan untuk mendaki gunung. Untuk satu hal, dupa hampir habis, dan juga, ada masalah immortal terbang yang terlihat baru-baru ini. Dan itulah bagaimana dia berakhir dalam situasi saat ini. Teorinya adalah bahwa jika dia bisa sedikit lebih dekat ke immortal, maka mungkin akan lebih mudah bagi immortal itu untuk merasakan dupa. Berdiri di depan gunung, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk terus berjalan. Untungnya, gunung itu tidak terlalu tinggi, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai puncak, di mana dia berhenti, terengah-engah. Dia melihat desa di bawah, dan ekspresi emosional muncul di wajahnya. Lalu dia melirik sedikit dupa hitam jari kuku. Itu jelas telah dibakar pada banyak kesempatan, dan hampir sepenuhnya habis. Sudah 3 tahun, berkatilah aku, ibu dan ayah. Ini harus bekerja saat ini. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dengan hati-hati menyalakan dupa. Angin sepoi-sepoi langsung menendang ke atas, dan dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit. Petir berderak, dan guru yang memekakkan telinga menggema di telinganya. Keagungan dari seluruh adegan menyebabkan Bai Xiaochun gemetar, takut bahwa ia mungkin terbunuh oleh petir. Dia hampir meludahi dupa untuk memadamkannya, tetapi berhasil menahannya. Aku sudah menyalakan dupa ini 12 kali dalam 3 tahun terakhir, dan ini adalah yang ke-13. Aku harus membiarkannya terbakar. Ayo, Xiaochun, petir tidak akan membunuhmu. Setidaknya mungkin tidak. 12 kali bahwa ia telah menyalakan dupa di masa lalu, ada petir dan guntur, namun belum ada immortal yang pernah muncul. Setiap kali, dia menjadi sangat takut sehingga dia meludahkan dupa untuk memadamkannya. Dia benar-benar merasa agak aneh bahwa tongkat dupa yang seharusnya abadi bisa dipadamkan dengan air liur biasa. Bai Xiaochun duduk di sana gemetar ketakutan ketika guntur menggelegar di sekitarnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di udara di kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah. Dia memiliki sikap yang transenden, namun dia tampak lelah dan lelah. Bahkan, jika kamu memperhatikan dengan seksama, matanya tampak berkedip-kedip dengan kelelahan yang luar biasa. Akhirnya aku bisa melihat dengan tepat apa yang telah dilakukan orang bodoh yang menggunakan dupa sepanjang waktu selama 3 tahun terakhir. Setiap kali pria itu memikirkan apa yang telah dia alami selama beberapa tahun terakhir, dia menjadi sangat kesal. 3 tahun yang lalu, dia merasakan aura obat dari dupa yang telah dia berikan kembali ketika dia berada di tahap ki kondensasi. Itu segera menyebabkan dia mengingat utang yang dia hutangnya di dunia fana. Pertama kali dia terbang sebagai tanggapan terhadap dupa yang sedang dinyalakan, dia mengira itu adalah masalah sederhana untuk keluar dan kemudian segera kembali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan sebelum dapat menemukan dupa, auranya akan tiba-tiba menghilang, memutuskan hubungannya dengan dupa. Jika itu terjadi hanya sekali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, selama 3 tahun, aura telah muncul lebih dari 10 kali. Berkali-kali pencariannya terganggu, memastikan bahwa ia terus-menerus meninggalkan sekte dan kemudian kembali. Bola-balik, itu adalah siksaan. Saat dia mendekat di Gunung Hut, dia melihat Bai Xiaochun. Merasa kesal dengan banyak frustrasi, pria itu mendarat di puncak gunung dan melambaikan tangannya, langsung memadamkan dupa sputtering. Guntur berhenti, dan Bai Xiaochun menatap pria itu dengan kaget. Apakah kamu seorang immortal? Bai Xiaochun bertanya dengan hati-hati. Masih tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menyelipkan tangannya ke belakang dan meraih kapak. Kamu bisa memanggilku Li Qinghou. Apakah kamu dari Bai Clan? Mata kultivator setengah baya bersinar seperti kilat saat dia mengukur Bai Xiaochun, mengabaikan kapak di belakang punggungnya. Baginya, Bai Xiaochun tampak lembut, hampir cantik, dan mengingatkannya pada teman lamanya bertahun-tahun yang lalu. Selanjutnya, bakat latennya tampaknya cocok. Kemarahan Li Qinghou secara bertahap mulai memudar. 3. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali. Meskipun dia masih agak takut, dia duduk tegak dan diam-diam berkata, junior pasti dari Bai Clan, aku Bai Xiaochun. Petik 2. Baiklah, katakan padaku ini, kata Li Qinghou, suaranya dingin. Mengapa kamu menyalakan dupa itu berkali-kali selama 3 tahun terakhir? Dia sangat ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Begitu Bai Xiaochun mendengar pertanyaan itu, pikirannya berputar ketika dia mencoba untuk mendapatkan jawaban yang bagus. Akhirnya, ekspresi melankolis muncul di wajahnya, dan dia melihat ke arah desa di bagian bawah gunung. Junior adalah orang yang sentimental dan benar, katanya. Aku benar-benar tidak tahan berpisah dengan sesama penduduk desa. Setiap kali aku menyalakan dupa, aku diliputi perasaan sedih. Pikiran untuk meninggalkan mereka terlalu menyakitkan. Petik 2. Li Qinghou menatap dengan kaget. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, dan karena itu, kemarahan di hatinya semakin memudar. Dia bisa tahu dari kata-kata pemuda ini saja bahwa dia benar-benar bahan yang bagus. Namun, hal berikutnya yang dia lakukan adalah mengirimkan indera ilahi ke arah desa, dan dia mendengar suara drum, gong, dan kegembiraan. Dia bahkan mendengar penduduk desa berbicara tentang betapa bahagianya mereka bahwa Musang telah pergi. Ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajahnya, dan dia merasakan sakit kepala datang. Dia melihat kembali ke Bai Xiaochun yang menawan dan murni, yang sepertinya dia tidak akan menyakiti seekor lalat, dan tiba-tiba menyadari bahwa anak ini adalah penjahat inti. Katakan padaku yang sebenarnya, Li Qinghou berkata, suaranya bergema seperti guntur. Bai Xiaochun sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetaran. Hei, kamu tidak bisa menyalahkanku. Bai Xiaochun berkata, terdengar sangat menyedihkan. Lagi pula dupa macam apa ini?
Setiap kali aku menyalakannya, petir akan mulai berjatuhan di mana-mana. Aku hampir terbunuh pada beberapa kesempatan. Faktanya, menghindari kilat 13 kali itu cukup luar biasa. Petik 2. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun dalam hati. Jika kamu sangat takut, lalu mengapa kamu menyalakannya lebih dari 10 kali? Dia bertanya. Karena aku takut mati. Bai Xiaochun menjawab dengan marah. Bukankah titik kultivasi immortal untuk bisa hidup selamanya? Aku ingin hidup selamanya. Petik 2. Li Qinghou sekali lagi terpana. Namun, ia menemukan ketertarikan anak itu dengan hidup selamanya terpuji, dan menyadari bahwa kepribadiannya mungkin berubah sedikit setelah beberapa pelatihan keras di sekte tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan lengan bajunya, menyapu Bai Xiaochun menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Baiklah, ikut aku, katanya. Kemana kita akan pergi? Tanya Bai Xiaochun, tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang terbang. Kami sangat tinggi. Tanahnya sangat jauh ke bawah, menyebabkan darah mengalir dari wajahnya. Dia segera menjatuhkan kapaknya dan meraih kaki immortal. Li Qinghou menatapnya sambil memegangi kakinya. Merasa sedikit bingung, dia menjawab, The Spirit Stream Sect. Bab 2, Oven. Sekte Stream Roh terletak di benua Eastwood di cabang bawah sungai Heavenspan, dan dibagi antara tepi utara dan selatan. Sejarahnya membentang ke belakang tak terhitung tahun, dan sangat terkenal di daerah itu. 8 gunung besar yang dikelilingi oleh awan menjulang tinggi di atas sungai Heavenspan. 4 dari gunung-gunung itu terletak di tepi utara sungai, sedangkan 3 gunung di tepi selatan. Yang mengejutkan, satu gunung, yang paling megah di antara semuanya, naik dari tengah sungai itu sendiri. Seluruh bagian atas gunung itu tertutup salju putih cemerlang, dan naik begitu tinggi sehingga puncak gunung itu bahkan tidak terlihat. Bagian tengah gunung telah dilubangi, memungkinkan air sungai emas mengalir melewatinya, dan menyebabkan gunung itu sendiri agak menyerupai jembatan. Saat ini, seberkas cahaya melaju di dekat tepi selatan Spirit Stream Sect. Itu tidak lain adalah Li Qinghou dan Bai Xiaochun. Ketika mereka berlari ke tempat para pelayan di bawah puncak ketiga, itu hanya mungkin untuk mendengar Bai Xiaochun berteriak ketakutan. Dia takut setengah mati karena semua penerbangan. Mereka telah melewati gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan sepanjang waktu, dia merasa seperti kehilangan cengkeramannya pada kaki Li Qinghou. Akhirnya, semuanya berubah menjadi kabur. Ketika semuanya akhirnya menjadi jelas lagi, dia menyadari bahwa mereka telah mendarat di luar sebuah bangunan. Dia berdiri di sana, kakinya gemetar, melihat-lihat pemandangan yang sangat berbeda dari apa yang dia gunakan untuk kembali ke desa. Menjulang tinggi di depan gedung adalah batu besar, di mana 3 karakter ditulis dalam kaligrafi flamboyan. Departemen Urusan Hamba. Duduk di sebelah batu adalah seorang wanita berwajah bopeng. Begitu dia melihat Li Qinghou, dia bangkit dan memegang tangan untuk memberi salam. Kirim anak ini ke oven, kata Li Qinghou. Tanpa kata lain, dan tidak mengindahkan Bai Xiaochun lagi, ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Ketika wanita berwajah bopeng itu mendengarnya menyebut-nyebut offense, dia menatap dengan kaget. Dia melihat Bai Xiaochun, lalu menyerahkan tas yang berisi seragam pelayan dan barang-barang lainnya. Wajah tanpa ekspresi, membawanya pergi dari gedung menuju jalan terdekat, secara bersamaan menjelaskan beberapa aturan dan kebiasaan sekte dasar. Jalan setapak itu ditaburi batu kapur hijau, dan menembus banyak bangunan dan halaman. Aroma harum tanaman dan bunga memenuhi udara, dan seluruh tempat itu tampak seperti surga surgawi. Saat dia melihat sekeliling, hati Bai Xiaochun mulai berdebar dengan kegembiraan, dan kegugupan dan kecemasannya yang sebelumnya mulai memudar. Tempat ini luar biasa, pikirnya. Jauh lebih baik daripada desa. Matanya bersinar dengan antisipasi saat dia mengikuti wanita itu. Pemandangan hanya terus menjadi semakin spektakuler. Dia bahkan melihat beberapa wanita cantik di sepanjang jalan, yang langsung menyebabkan hatinya melonjak karena kegembiraan. Segera, Bai Xiaochun menjadi lebih bersemangat. Itu karena dia melihat apa yang tampaknya menjadi tujuan mereka. Di ujung jalan ada sebuah bangunan 7 lantai yang berkilau seperti kristal. Bahkan ada kren langit yang melayang di udara di atasnya. Apakah kita sudah sampai di sana, Penatua Sister? Bai Xiaochun bertanya dengan penuh semangat. Ya, jawabnya dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia menunjuk ke jalan kecil ke samping. Disitulah kita akan pergi. Bai Xiaochun melihat ke arah yang dia tunjuk, jantungnya penuh harap. Tapi kemudian, seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia mengusap matanya. Dia melihat lagi, sedikit lebih dekat, dan melihat jalan berkerikil yang dibatasi oleh gubuk-gubuk beratap jerami yang dibuat serampangan yang kelihatannya bisa hancur kapan saja. Aroma aneh menguar dari daerah itu. Bai Xiaochun ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Masih menempel pada secercah harapan, dia mengajukan pertanyaan lain pada wanita berwajah bopeng itu. Penatua Sister, apakah kamu menunjuk ke arah yang salah tadi? Tidak, jawabnya dengan dingin, melangkah ke jalan berkerikil. Ketika Bai Xiaochun mendengar jawabannya, semua keindahan tempat itu tampaknya menghilang. Ekspresi pahit muncul di wajahnya saat dia terus mengikutinya. Tak lama, dia melihat ujung jalan yang sudah tua, di mana dia melihat beberapa wajan hitam besar berlarian. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa wajan itu benar-benar melekat pada punggung beberapa pria yang sangat gemuk. Orang-orang ini sangat gemuk sehingga sepertinya menekan mereka akan menyebabkan lemak murni keluar. Salah satu pria bahkan lebih gemuk daripada yang lain, begitu gemuk sehingga dia tampak seperti segumpal daging. Bai Xiaochun bahkan khawatir bahwa pria itu akan meledak karena menjadi begitu gemuk. 1.
Seluruh area dipenuhi dengan ratusan wajan masak besar, di mana para lelaki gemuk sedang memasak nasi. Merasakan bahwa seseorang telah mendekat, para lelaki itu mendongak dan melihat wanita berwajah bopeng itu. Orang-orang yang paling gemuk, yang tampak seperti segumpal daging, mengangkat sendoknya dan bergegas. Tanah bergetar saat dia berjalan, dan lemaknya memantul dan berguncang dengan cara yang membuat Bai Xiaochun menatap dengan kaget. Tanpa memikirkannya, dia mulai mencari-cari kapak. Burung-burung magpie itu menyanyikan lagu-lagu yang sangat indah pagi ini, dan sekarang aku tahu mengapa, teriak daging ketika dia berlari. Matanya berkedip-kedip dengan sinar penuh nafsu. Itu semua karena kamu akan datang, kakak. Mungkinkah kamu berubah pikiran? Kamu akhirnya menyadari betapa berbakatnya aku, dan ingin memanfaatkan hari baik ini untuk secara resmi menjadi pasangan tercinta aku. Petik 2. Wanita berwajah bopeng itu memandangi gunung daging dengan jijik dan marah. Aku di sini hanya untuk mengantarkan anak ini ke oven, katanya. Tugas selesai, aku akan pergi sekarang. Lalu dia bergegas pergi. Bai Xiaochun tersentak. Dia telah meluangkan waktu untuk memeriksa wanita itu dalam perjalanan ke sini, dan dia benar-benar tampak seperti orang aneh. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya rasa apa yang dimiliki pria gemuk ini. Rupanya bahkan seseorang dengan wajah seperti miliknya membuatnya panas dan terganggu. Sebelum Bai Xiaochun bisa mempertimbangkan masalah ini lagi, gunung daging tiba-tiba berdiri di depannya, sedikit terengah-engah. Pria itu begitu besar sehingga Bai Xiaochun menemukan dirinya benar-benar tertutup bayangannya. Bai Xiaochun menatap pria besar dan bulungan dagingnya yang bergetar, dan menelan ludah. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seseorang yang sangat gemuk. Gunung daging melirik dengan marah pada wanita berwajah bopeng itu, yang sedang berjalan kembali ke jalan setapak berkerikil, lalu kembali menatap Bai Xiaochun. Baiklah, kita memiliki pendatang baru. Kami membiarkan tempat terbuka bagi Su Baochai untuk bergabung, jadi ini mempersulit masalah. Petik 2. Bai Xiaochun merasa gugup hanya melihat kerangka besar pria itu, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kakak penatua, aku adalah kerendahan hati kamu, hamba Bai Xiaochun yang rendah hati. Bai Xiaochun, kulit putih, langsing dan mungil. Kamu terlihat sangat polos. Luar biasa, luar biasa. Namamu sangat sesuai dengan seleraku. Gunung daging memandangnya, lalu menepuk bahu Bai Xiaochun, yang hampir membuat Bai Xiaochun terbang ke samping. Siapa namamu, kakak penatua? Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan mendongak sambil bersiap untuk mengolok-olok nama pria itu. Gunung daging terkekeh dan menamparkan dadanya, menyebabkan lemak beriak bola-balik. Aku Big Fatih Zhang, itu Fatih Huang kedua, dan Fatih Hei ketiga. Begitu Bai Xiaochun mendengar nama-nama yang luar biasa ini, dia meninggalkan rencana untuk mengolok-olok mereka. Adapun kamu, Big Fatih Zhang melanjutkan, mulai sekarang, kamu akan menjadi Nin Fatih Bai. Tunggu sebentar, saudara junior. Kamu terlalu kurus. Jika kamu berkeliling kelihatan seperti itu, kamu akan kehilangan muka untuk para offense. Yah, kurasa itu tidak masalah untuk saat ini. Jangan khawatir, setelah beberapa tahun, kamu akan menjadi gemuk juga. Maka kami akan memanggil kamu Nin Fatih Bai. Petik 2. Ketika Bai Xiaochun mendengar julukan Nin Fatih Bai, dia meringis. Yah, karena kamu sudah menjadi saudara junior ke-9 kami, kamu tidak dihitung sebagai orang luar lagi. Di sini, di oven, kami memiliki tradisi lama membawa wajan di punggung kami. Lihat wajan ini di punggungku. Dia menamparkan wajan dan melanjutkan dengan sombong, itu Raja Wajan, ditempa dari besi berkualitas tinggi dan diukir dengan formasi mantra Earth Flame. Saat kamu menggunakan wajan ini untuk memasak nasi roh, rasanya jauh lebih baik daripada nasi yang dimasak di wajan lainnya. Ngomong-ngomong, kamu harus memilih wajan untuk dibawa di punggung juga. Maka kamu akan terlihat sangat mengesankan. Petik 2. Melirik ke wajan Big Fatih Zhang, dan menyadari bahwa semua orang di oven juga sama-sama dihiasi, Bai Xiaochun tiba-tiba mendapat gambaran dirinya berjalan dengan cara seperti itu. Kakak sulung, semburnya, apakah mungkin untuk memilih keluar dari hal yang membawa wajan? Apakah kamu bercanda? Membawa wajan adalah tradisi penting di offense. Nanti ketika kamu keluar di sekte, orang-orang akan melihat wajan di punggung kamu dan langsung mengenali bahwa kamu berasal dari oven. Begitu mereka tahu itu, mereka tidak akan berani memilih kamu. Oven punya banyak pengaruh di sekitar sini, kau tahu. Zhang Fatih besar mengedipkan mata pada Bai Xiaochun. Membiarkan tidak ada diskusi lebih lanjut tentang masalah ini, ia membawa Bai Xiaochun ke salah satu gubuk beratap ilalang, yang di dalamnya terdapat tumpukan ribuan wajan, yang sebagian besar tertutup lapisan debu. Jelas, tidak ada seorang pun di sini selama beberapa waktu. Silakan pilih satu, saudara junior ke-9, lalu datang dan bantu merawat beras. Jika beras terbakar, maka para murid sekte luar akan membuat keributan lagi. Membiarkan berteriak, Big Fatih Zhang berbalik dan berlari kembali untuk bergabung dengan pria gemuk lainnya saat mereka bergegas dan sibuk di antara lebih dari 100 wajan memasak. Menghela nafas putus asa, Bai Xiaochun melihat ke atas wajan, dan merasa kesakitan untuk memilih yang mana ketika dia tiba-tiba melihat satu wajan di sudut, terkubur di bawah tumpukan besar. Itu adalah wajan unik yang, bukannya bundar, dibentuk seperti oval. Bahkan hampir tidak terlihat seperti oval, melainkan seperti cangkang kura-kura. Ada juga beberapa tanda samar yang terlihat di permukaannya. Mata Bai Xiaochun cerah, dan dia dengan cepat berjalan mendekat dan berjongkok untuk melihat wajan itu lebih dekat. Setelah menyeretnya keluar dan memeriksanya lebih lanjut, matanya mulai bersinar dengan kepuasan.
Dia telah menyukai kura-kura sejak dia masih muda, sebagian besar karena mereka mewakili umur panjang. Menimbang bahwa dia datang untuk belajar tentang kultivasi immortal untuk tujuan hidup selamanya, segera setelah dia melihat wajan kura-kura, dia tahu bahwa itu adalah tanda keberuntungan, pertanda baik. Setelah dia muncul dengan wajan, Big Fatizang menangkapnya dan bergegas, sendok di tangan. Saudara muda ke-9, mengapa kamu memilih yang itu? Dia bertanya dengan tulus, menggosok perutnya yang cukup. Wajan itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah menggunakannya, terutama karena itu terlihat seperti cangkang kura-kura dan orang-orang tidak ingin meletakkannya di punggung mereka. Apa kau yakin, saudara muda ke-9? Petik 2. Aku yakin, Bai Xiaochun berkata dengan tegas, menatap sayang wajan itu. Ini wajan untukku. Fatih Besar Zhang mencoba membujuknya lagi, tetapi akhirnya menyadari bahwa Bai Xiaochun telah mengambil keputusan. Akhirnya, dia memberinya tatapan aneh dan berhenti berusaha. Setelah menugaskan dia salah satu pondok beratap jerami untuk perumahan, dia kembali bekerja. Segera, senja telah jatuh. Bai Xiaochun duduk di gubuk beratap ilalangnya, memeriksa wajan berbentuk kura-kura. Satu hal yang menonjol padanya adalah desain yang dilacak di belakang wajan, yang sangat redup sehingga kamu tidak akan melihatnya kecuali kamu melihat dari dekat. Dia langsung tahu bahwa ini bukan wajan biasa. Dengan hati-hati meletakkannya di atas kompor, dia melihat sekeliling pondok kecil. Itu sangat sederhana. Selain kompor, ada tempat tidur, meja, dan cermin tembaga biasa yang tergantung di dinding. Saat Bai Xiaochun menoleh untuk melihat sekeliling, wajan yang tampaknya biasa di belakangnya tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya ungu. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, ini adalah hari yang penuh dengan segala macam peristiwa penting. Dia akhirnya tiba di tanah impiannya, dunia dewa. Saat ini, dia masih agak linglung. Setelah sedikit waktu berlalu, dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya mulai bersinar dengan antisipasi. Aku akan hidup selamanya. Ketika dia duduk di sana, dia mengeluarkan tas yang diberikan wanita berwajah bopeng itu. Di dalam tas itu ada pil obat, pedang kayu, beberapa dupa, seragam pelayan, dan medali perintah. Akhirnya, ada gulungan bambu dengan beberapa karakter kecil tertulis di sampulnya. Seni kontrol Cauldron Valet Key. Manual kondensasi Key. Petik 2. Saat itu malam, dan Big Fatizang dan yang lainnya di oven sibuk. Sementara itu, Bai Xiaochun sedang melihat gulungan bambu, matanya bersinar dengan antisipasi. Dia datang ke sini untuk belajar bagaimana hidup selamanya, dan dia memegang kunci untuk mencapai tujuan itu di tangannya sekarang. Setelah menarik napas panjang, ia membuka gulungan itu. Beberapa saat kemudian, matanya berkilau karena kegembiraan. Gulungan bambu memiliki 3 gambar, dan teks terlampir yang menggambarkan bagaimana kultivasi dibagi menjadi 2 tahap Ki kondensasi dan pendirian yayasan. Sejauh seni kontrol Cauldron Valet Key, itu dibagi menjadi 10 tingkat, yang masing-masing sesuai dengan 10 tingkat kondensasi Ki. Dengan berlatih kultivasi ke tingkat tertentu, dimungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap objek fisik. Setelah mencapai level ketiga, kamu bisa mengendalikan setengah dari kuali kecil. Pada tingkat ke-6, itu menjadi setengah dari kuali besar. Di tingkat ke-9, itu adalah kuali penuh. Sedangkan untuk lingkaran penuh terakhir, kamu benar-benar bisa mengendalikan 2 kuali penuh. Sayangnya, gulungan ini hanya menggambarkan hingga tingkat ketiga seni, tanpa informasi lebih lanjut tentang tingkat berikutnya. Kunci dari semuanya adalah kultivasi, menggunakan seperangkat teknik pernapasan yang ditentukan untuk mengembangkan seni kontrol Cauldron Valet Key. Bai Xiaochun menjernihkan pikirannya dan mulai mengatur napasnya. Kemudian dia memejamkan mata dan meniru postur yang digambarkan dalam gambar pertama dalam gulungan bambu. Dia mampu bertahan selama 3 napas sebelum rasa sakit yang hebat memenuhi dirinya. Akhirnya, dia berteriak dan menyerah. Dari apa yang dia tahu, menggunakan teknik pernapasan ini benar-benar menyedot semua udara keluar darinya, membuatnya mustahil untuk benar-benar bernafas. Ini terlalu sulit, pikirnya. Menurut uraian di bawah gambar, ketika kamu berlatih kultivasi semacam ini, kamu seharusnya bisa merasakan untaian Ki yang mengalir melalui dirimu. Namun, baru saja, satu-satunya hal yang aku rasakan adalah rasa sakit yang hebat. Dia mulai frustrasi. Namun, demi hidup selamanya, ia menggertakkan giginya dan mencoba lagi. Dia mengulangi proses itu berulang-ulang sampai tengah malam. Selama waktu itu, dia tidak pernah merasakan Ki apapun di tubuhnya. Dia tidak punya cara untuk mengetahuinya, tetapi bahkan seseorang dengan bakat laten luar biasa yang mencoba untuk menumbuhkan tingkat pertama seni kontrol Cauldron Valet Key akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk berhasil, kecuali mereka memiliki bantuan dari luar. Mempertimbangkan itu, tidak mungkin dia bisa berhasil hanya dalam beberapa jam. Tubuh sakit dengan menyakitkan, Bai Xiaochun akhirnya menggeliat, dan hendak pergi mencuci wajahnya ketika, tiba-tiba, dia mendengar keributan di luar. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan segera melihat seorang pria muda berwajah pucat berdiri di pintu halaman utama oven. Dia tampak marah. Aku Su Baochai, siapapun yang mengambil tempat aku di sini, pergi ke sini sekarang. Bab 3, 6 garis kebenaran. Gerakan Bai Xiaochun menjulurkan kepalanya keluar jendela langsung menarik perhatian pria muda berwajah pucat itu. Marah, dia berteriak, jadi, kamu orang yang mengambil tempat aku. Sudah terlambat bagi Bai Xiaochun untuk menundukkan kepalanya kembali ke jendela. Dia segera menempelkan ekspresi polos ke wajahnya dan berkata, tidak, itu bukan aku. Pembohong, kamu sangat kurus dan pendek, kamu jelas seorang pemula di sini.
Su Baochai mengepalkan tangannya dan menatap Bai Xiaochun dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia tampak seperti akan meledak setiap saat. Merasa cukup salah, Bai Xiaochun mengintip, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak peduli, 3 hari dari sekarang di lereng selatan sekte, kamu dan aku akan bertempur sampai mati. Jika kamu menang, maka aku tidak punya pilihan selain menghisapnya. Jika kamu kalah, maka aku mendapatkan tempat aku kembali. Su Baochai memasukkan tangannya ke jubahnya dan mengeluarkan blood notice, yang dia lemparkan ke ambang jendela Bai Xiaochun. Pemberitahuan itu ditutupi dengan versi yang tak terhitung jumlahnya dari karakter, Dai, semuanya ditulis dalam darah. Bai Xiaochun melihat ke bawah pada semua karakter, Dai, dan tidak bisa melewatkan niat membunuh yang menghanyutkan mereka. Jantungnya menjadi dingin. Kemudian dia ingat bahwa Su Baochai baru saja menyebutkan, pertarungan sampai mati, dan dia tersentak. Kakak Penatua, ini bukan masalah besar. Mengapa kamu harus pergi dan menggunakan darah kamu sendiri untuk menulis begitu banyak karakter? Bukankah itu sakit? Petik 2. Bukan masalah besar, Su Baochai meraung, menggertakkan giginya. Aku sudah hidup hemat sejak lama, aku menabung batu roh selama 7 tahun. 7 tahun? Kamu dengar aku. Hanya dengan begitu aku sanggup menyuap penjaga kehormatan agar mendapatkan tempat di offense. Lalu kamu memutuskan untuk memasukkan kaki kamu ke pintu. Permusuhan ini tidak akan pernah direkonsiliasi. 3 hari dari sekarang adalah hari kamu mati. Petik 2. Aku pikir aku akan lulus, kata Bai Xiaochun, mengambil blood notice dengan hati-hati di antara ibu jari dan telunjuknya, dan kemudian melemparkannya keluar jendela. Kamu, mengamuk Su Baochai. Tiba-tiba, dia merasakan tanah bergetar, dan dia menyadari bahwa ada segumpal daging yang berdiri di sebelahnya. Sulit untuk mengatakan berapa lama Big Fatty Zhang berdiri di sana, tapi di sana dia, di samping, dengan dingin mengukur Su Baochai. Nin Fatty, katanya, menyapa Bai Xiaochun, kamu sedang bertugas di piring bersama saudara kedua. Kemudian dia kembali menatap Su Baochai. Adapun kamu, berhenti menyebabkan keributan seperti itu. Singkirkan pantatmu dari sini. Dia menyapu sendoknya di udara dengan mengancam, menyebabkan embusan angin bertiup. Wajah Su Baochai jatuh, dan dia mundur beberapa langkah. Dia ingin terus berdebat, tetapi melihat ekspresi tidak sabar di wajah Big Fatty Zhang, dia menatap Bai Xiaochun dengan berbisa, lalu pergi. Saat Bai Xiaochun memikirkannya, dia menyadari bahwa mengingat tatapan kejam yang diberikan Su Baochai padanya, dia yakin akan muncul lagi di beberapa titik. Karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah tetap tinggal di oven. Kemungkinan besar, Su Baochai tidak akan berani kembali ke sana dan menyebabkan masalah. Hari-hari berlalu, Bai Xiaochun perlahan mulai bekerja di oven siang hari, dan membudidayakan seni kontrol Cauldron Valetki di malam hari. Namun, kemajuannya lambat. Akhirnya dia sampai pada titik di mana dia bisa bertahan selama 4 napas waktu, tetapi tidak lebih, meninggalkannya sangat frustrasi. Pada suatu malam tertentu di tengah sesi kultivasinya, dia tiba-tiba mendengar keributan besar di antara saudara tua yang gemuk. Tutup gerbangnya, cepatlah, Fatih Huang kedua, tutup gerbang itu. Petik 2. Ketiga Fatih Hei, periksa dan lihat apakah ada yang memata-matai kita. Segera. Bai Xiaochun berkedip kaget. Setelah belajar dari kesalahannya sebelumnya, ia menghindari jendela dan mengintip melalui celah di pintu. Apa yang dia lihat adalah sekelompok gemuk yang berkeliaran di sekitar halaman begitu cepat sehingga mereka hampir terbang. Beberapa saat kemudian, gerbang utama ke oven ditutup rapat. Lebih jauh lagi, untuk beberapa alasan, kabut samar telah muncul, membuat lemak terlihat lebih misterius dari sebelumnya. Bai Xiaochun menyaksikan adegan itu bermain. Para gemuk sekarang bergegas ke satu pondok jerami tertentu. Terlepas dari semua kabut itu, Bai Xiaochun dapat dengan jelas melihat tubuh tangguh Big Fatty Zhang, dan dia tampaknya berbicara kepada yang lain. Seluruh adegan itu sangat aneh, jadi Bai Xiaochun mulai menjauh dari pintu dalam upaya untuk berpura-pura tidak melihat apa-apa sama sekali. Namun, pada titik tepat itulah suara Big Fatty Zhang bergema, Nin Fatty, aku tahu kamu sedang menonton. Pergi dari sini. Meskipun dia tidak berbicara sangat keras, suaranya langsung membebani Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali, lalu perlahan-lahan berjalan keluar pintu, memasang ekspresi polos dari seseorang yang bahkan tidak mampu menyakiti seekor lalat pun. Begitu dia mendekati kelompok gemuk, Big Fatty Zhang meraihnya dan menariknya untuk berdiri di antara mereka. Hampir seketika, Bai Xiaochun menangkap aroma-aroma unik, sesuatu yang langsung menyebabkan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat sekeliling pada yang lain, dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Untuk beberapa alasan, dia juga merasa bersemangat. Saat itulah dia menyadari bahwa Big Fatty Zhang memegang jamur ajaib di tangannya. Itu tentang ukuran tangan bayi, dan tembus kristal, yang diperlukan hanyalah pandangan sekilas, dan siapapun bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Big Fatty Zhang memandang Bai Xiaochun, lalu mengulurkan jamur dan dengan kasar berkata, ayo, saudara muda ke-9, gigitlah. Jawab Bai Xiaochun, menatap jamur ajaib. Kemudian dia melihat sekeliling pada semua saudara tua yang gemuk, dan ragu-ragu. Zhang Fatty besar langsung kesal. Dari raut wajahnya, jika Bai Xiaochun tidak memakan jamur, mereka berdua akan menjadi musuh. Bukan hanya dia, Fatih Huang kedua, Fatih Hei ketiga, dan yang lainnya semuanya memelototi Bai Xiaochun.
Bai Xiaochun menelan ludah. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan pernah membayangkan dirinya sendiri dalam situasi di mana orang akan marah jika dia tidak menggigit jamur ajaib yang tak ternilai, seolah-olah itu tidak lebih dari kaki ayam. Namun, itulah yang terjadi tepat di depan matanya. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang saat dia mengertakkan gigi dan menerima jamur ajaib. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menggigitnya. Jamur itu langsung larut di mulutnya, menyebabkan sensasi luar biasa memenuhi tubuhnya, sesuatu yang berkali-kali lebih kuat dari apa yang dia alami beberapa saat sebelumnya ketika hanya menciumnya. Hampir seketika, wajahnya memerah padam. Bagus sekali, Penatua Sun meminta agar kita menggunakan jamur ajaib berusia 100 tahun ini dalam sup. Jika kita semua menggigit, maka kita harus tenggelam atau berenang bersama. Zhang Fati besar tampak sangat puas saat dia membuka mulutnya dan menggigit. Lalu dia melemparkan jamur ke lemak berikutnya, dan segera, mereka semua mengunyah daging jamur. Sekarang mereka semua mengunyah bersama, kelompok itu tersenyum pada Bai Xiaochun seolah-olah dia sekarang salah satu dari mereka. Bai Xiaochun tertawa kecil ketika dia menyadari bahwa semua orang ini pada dasarnya adalah mitra dalam kejahatan. Selain itu, mengingat mereka menjadi sangat gemuk dengan cara ini, mungkin tidak berbahaya untuk bergabung dengan mereka. Tidak mengherankan Su Baochai telah memberinya tantangan duel dengan kata, Dai, yang tertulis di atasnya berkali-kali. Kakak, Bai Xiaochun berkata, jamur ajaib itu nikmat. Aku merasa seluruh tubuh aku terbakar. Dia menggilat bibirnya dan menatap Big Fatty Zhang dengan tidak sabar. Sebagai tanggapan, mata Big Fatty Zhang mulai bersinar terang. Dengan tawa yang hangat, dia dengan flamboyan mengeluarkan bunga anjing laut, yang dia berikan kepada Bai Xiaochun. Sekarang, apakah kamu melihat betapa menakjubkannya Oven, saudara muda? Aku tidak berbohong. Baiklah, makanlah. Makanlah sampai kamu kenyang. Petik 2. Mata Bai Xiaochun mulai bersinar saat dia menggigit besar. Selanjutnya, Big Fatty Zhang mengeluarkan semacam bahan berharga alami, sesuatu yang tampak seperti permata emas, yang memancarkan aroma yang harum. Bai Xiaochun tidak membutuhkan dorongan dari Big Fatty Zhang. Dia segera menggigit dan menelannya. Rasa tajam itu memberinya sensasi luar biasa. Setelah itu, Big Fatty Zhang menghasilkan buah roh merah yang sangat manis. Lebih banyak item muncul, jamur ajaib, berbagai bahan obat, buah roh dan barang berharga lainnya. Bai Xiaochun mengambil bagian dari mereka semua, seperti juga lemak lainnya. Dia makan begitu banyak sehingga segera, kepalanya berputar. Dia hampir merasa mabuk, tubuhnya panas dan terbakar ke titik di mana uap putih naik dari atas kepalanya. Dia sudah merasa gemuk seperti bola. Semakin banyak dia makan, semakin besar Fatty Zhang dan yang lainnya menatapnya. Pada akhirnya, mereka menamparkan perut mereka dan tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua benar-benar tampak seperti mitra dalam kejahatan. Kepala berenang, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan kakinya. Tangannya mendarat di perut raksasa Big Fatty Zhang, dan kakinya mendarat ke samping. Dia mulai tertawa bersama yang lain. Departemen pelayan lain akan membunuh untuk mendapatkan salah satu dari mereka sendiri ke sekte luar. Tapi kita membunuh untuk memastikan kita tetap di luar. Lagi pula, siapa yang mau pergi ke sana? Apa bagusnya sekte luar? Ya, Zhang Fati besar terdengar sangat bangga akan hal ini. Setelah selesai berbicara, dia mencabut akar ginseng. Akar itu sendiri memiliki cincin usia yang terlihat samar tak terhitung jumlahnya, dan ditutupi dengan banyak rootlets. Jelas, akar ginseng ini sudah sangat tua. Saudara muda ke-9, basis kultivasi kita semua cukup kuat sehingga kita bisa menjadi murid sekte luar sejak lama. Namun, kami lebih suka menyembunyikan level sejati kami. Lihat, ada murid sekte luar yang akan membunuh demi kesempatan untuk mendapatkan satu gigitan akar ginseng berumur 100 tahun seperti ini. Apakah kita terlihat takut? Zhang Fati besar kemudian mencabut rootlet dan memasukkannya ke mulutnya, mengunyah, dan menelan. Kemudian dia menyerahkan akar ginseng kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun begitu kenyang sehingga dia hampir tidak bisa melihat dengan benar. Penatua Broter, aku kenyang, aku benar-benar tidak bisa makan satu gigitan lagi. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Big Fatty Zhang mencabut akar dan memasukkannya ke mulutnya. Saudara muda ke-9, kau terlalu kurus, sangat kurus sehingga gadis-gadis di sekte tidak akan menyukaimu. Di sekte kami, mereka menyukai orang-orang seperti kita saudara, kuat dan gemuk. Ayo, makan. Zhang Fati besar mengeluarkan sendawa besar. Lalu ia mengambil setumpuk mangkuk kosong, serentak menunjuk kedua gulungan yang tergantung di kedua sisi pondok jerami di dekatnya, yang di atasnya tertulis sebuah bait. Dengar, kita punya pepatah di sini yang mengatakan bahwa aku agak mati kelaparan di oven daripada berjuang menaiki tangga di sekte luar. Bai Xiaochun memandangi bait dan berkata, ya, pasti. Kita semua ingin mati kelaparan di sini. Ya, mati kelaparan. Petik 2. Lalu dia menamparkan perutnya dan mengeluarkan sendawa. Mendengar ini, Big Fatty Zhang dan yang lainnya mulai tertawa. Mereka semua menemukan Bai Xiaochun menjadi semakin menawan. Hari ini adalah hari yang menyenangkan, kata Big Fatty Zhang. Saudara muda ke-9, ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Kami memiliki cara tertentu untuk melakukan sesuatu di sini di oven, dan untuk menyesuaikan diri, kamu perlu menghafal mnemonik tertentu. Perhatian, buah-buahan dan rempah-rempah yang bersifat magis, gigit ujung-ujungnya tetapi lepaskan batangnya, iris dagingnya tipis ketika ada yang akan dibantai, adapun tulang-tulang itu meninggalkan sedikit daging di atasnya, semangat bubur. Sirami sampai tipis, anggur yang enak. Setengah cangkir akan membantu kamu. 1.
6 baris ini disusun setelah bertahun-tahun menderita oleh generasi sebelumnya. Jika kamu pergi makan dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, maka kamu dijamin aman. Baiklah, mari kita sebut itu malam. Pergilah tidur, camilan tengah malam hari ini sudah berakhir. Para murid sekte luar masih menunggu sup mereka. Saat dia berbicara, Big Fatty Zhang mulai mengisi mangkuk kosong dengan bubur beras. Kepala Bai Xiaochun berputar, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan 6 baris kebenaran yang baru saja diberitahukan padanya. Dia memandang Big Fatty Zhang dan yang lainnya mengisi mangkuk, mengeluarkan sendawa, lalu berjongkok untuk memeriksa mangkuk itu sendiri. Lalu, mulutnya berubah menjadi senyum. Saudara Penatua, mangkuk ini terlalu baik. Fatty besar Zhang dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Terlihat semenarik biasanya, dia terkekeh dan berkata, pada pandangan pertama, mereka tidak terlihat sangat besar, tetapi sebenarnya dapat menyimpan banyak makanan. Mengapa kita tidak membuat mereka terlihat besar, tetapi menahan lebih sedikit makanan? Misalnya, kita bisa membuat bagian bawah mangkuk lebih tebal. Petik 2. Zhang Fatty besar menatap kaget, seolah-olah dia baru saja disambar petir. Gulungan lemaknya kemudian mulai bergetar, dan matanya mulai bersinar terang. Lemak lainnya mulai terengah-engah, dan lemak mereka juga mulai bergetar. Tiba-tiba sebuah suara memukul keras terdengar saat Big Fatty Zhang menamparkan pahanya. Lalu dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Ya, itu ide yang layak diteruskan. Generasi masa depan di Oven semua akan mendapat manfaat dari ini. Saudara junior ke-9, aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang semenarik kamu sebenarnya akan sepintar ini. Hahaha, kamu dilahirkan untuk menjadi bagian dari Offense. Petik 2.